sudah 22, berarti sudah 20 udah lumayan banyak. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita mulai saja materi kita kali ini. Minggu lalu saya mohon maaf tidak bisa hadir, dan untuk bisa hadir salah pula mengirimkan pesannya, karena pesannya saya kirimkan ke kelas TI, nama kuliahnya sama, TI semester 4. Oke. Nah, tapi saya sudah berikan link videonya untuk materi minggu lalu. Jadi harusnya materi minggu lalu itu bicara tentang ini. Jadi tadi itu saya tampilkan itu tentang pengenalan processing. Di sini kita sudah mulai bukunya, buku yang pertama itu Technology on Your Time. Jadi saya sepintas karena hari ini agendanya kita akan bahas tentang yang ini. Masih bicara tentang grafika komputer juga sebetulnya, tetapi ini lebih banyak ke arah teknis serta materi-materi apa sih yang akan dipelajari di dalam grafik komputer itu sendiri. Sementara kalau yang ini processing ini, nah ini pengenalan terhadap tools yang digunakan dalam mata kuliah grafika komputer. Jadi jangan disalah persepsikan bahwa grafika komputer adalah processing adalah grafika komputer. Bukan seperti itu. Jadi grafika komputer seperti yang definisi 2 minggu yang lalu, berarti pertemuan pertama kita bicara tentang pengenalan grafika komputer. Jadi grafika komputer itu kan definisinya banyak ya, tapi intinya adalah suatu cabang ilmu atau visualisasi data gitu loh. Tools yang digunakan bermacam-macam. Salah satunya adalah processing. Jadi beda gitu, bukan processing adalah grafika komputer adalah processing. Nah, makanya materinya saya campur-campur antara teori. Kalau ini bicara tentang teori jadinya. Ini adalah teori-teori yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Sementara kalau yang processing sendiri, buku processing ini adalah tools yang kita gunakan dalam mata kuliah grafika komputer. Intinya, kalau kalian belajar grafika komputer atau ketemu dengan teman, misalnya kamu belajar grafika komputer, belajar pakainya apa? Misalnya dia pakai Java atau pakai C++ atau pakai Dev C++ dan lain sebagainya, macam-macam, gak usah ngotot gitu loh. Oh, banyak grafika komputer dan processing, tidak seperti itu. Oke, di sini kalau di TIK ya saya gunakan processing sebagai alat bantunya untuk mempelajari grafika komputer. Nah, sepintas sebelum saya masuk ke teorinya, karena teorinya ini sebetulnya cukup mudah, artinya ya nanti bisa cepat lah, karena saya biasanya untuk materi kan tidak terlalu lama, untuk teori tidak terlalu lama. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu karena minggu lalu saya tidak bisa hadir, hanya bisa memberikan videonya saja. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang processing gitu loh. Processing ini saya pilih karena banyak sekali keunggulan-keunggulannya. Apa saja keunggulan-keunggulannya? Jadi processing is for writing software to make image, animation, and interaction. Nah, image, animation, and interaction ini ya inti dari grafika komputer. Jadi sudah tepat sekali ketika menggunakan processing untuk mempelajari tentang grafika komputer seperti itu. Oke, idenya gimana? The idea is to write a single line of code. Jadi idenya tuh sebetulnya ingin menulis satu baris kode and have a circle show up on the screen. Ngetik muncul. Nah, yang selama ini kalian pelajari di dalam pelajaran atau mata kuliah ngoding, itu kan kalian diajari algoritmanya seperti ini, kemudian codingannya seperti ini, diberikan dulu ya macam-macamnya lah ibaratnya. Ujung-ujungnya kalian belum sempat
kepikiran untuk yang inti yang saya buat belum terwujud gitu loh. Belum lagi begitu mau di-compile harus lengkap dulu. Nah, dengan processing ternyata tidak. Oke. Jadi cuman nulis satu baris kode aja itu bisa langsung muncul hasilnya. Kemudian add few more line of code and the circle follow the mouse. Maksudnya apa? Ini codingan yang berikutnya. Ada tambahan codingan berikutnya, gambar yang tadi sebelumnya atau yang sudah kita eksekusi ada tambahan. Another line of code, ya contoh tambahan baris perintah baris lagi, misalnya warnanya berubah. Oke, nah ini kita sebut dengan istilah sketching. Jadi bisa saya katakan bahwa processing itu sebenarnya perpaduan antara pembuatan. Jadi kalau di orang TMD itu di desain itu ada sebelum kita mulai memasuki atau membuat suatu animasi atau membuat suatu game dan sejenisnya itu kita ada sketsa lah kalau bahasa Indonesia-nya, dibuat sketsa terlebih dahulu. Nah, processing itu membuat sketsa dengan menggunakan coding. Jadi kayak gitu. You write one line, then add another, and so on. The result is program create one piece at a time. Jadi buatnya per baris. Nanti hasilnya jadi ya seperti yang kalian inginkan seperti itu. Ini sedikit bercerita bagaimana si pembuat processing ini melihat apa ya kondisi yang ada ketika orang lagi belajar programming. Oke. Banyak orang yang stres. Kenapa? Ya udah kebanyakan dikasih algoritma, metode, segala macamnya, tapi ujung-ujungnya yang diinginkan itu belum terwujud juga. Nah, processing offer a way to learn programming through creating interactive graphic. Nah, sementara proses ini menawarkan cara ngoding dengan interaktif grafik. Oke, banyak cara sebetulnya untuk melakukan coding. Tapi student often find encouragement and motivation in immediate visual feedback. Tapi lebih banyak sekarang ini kan rata-rata enakan kalau berbasis GUI gitu. Seperti itu aja. Nah, apa itu sketching and prototyping? Sketsa is a way of thinking, jadi cara berpikir. Jadi sebetulnya playful and quick. Jadi sketsa itu sebetulnya kayak gini. Kalau pengen gambar robot kayak ini hasilnya. Nah, ini sketsanya. Ini adalah sebetulnya sketching. Kemudian dibuat prototyping. Oke. Kemudian prosesnya juga sangat fleksibel. Jadi processing consists of many tools that work together in different combination. Saat ini prosesnya sudah bisa Python, sudah bisa Android. Jadi sangat fleksibel banget. Makanya nggak salah kalau memilih processing untuk pengembangan aplikasi-aplikasi yang berbasis grafis gitu. Oke. Jadi as a result it can be used for quick hack or for in-depth research because processing program can be as short as one line or as long as 1,000. There's room for growth and variation. Jadi banyak sekali library-nya. Lebih dari 100 library extended. Oke. Jadi nggak usah khawatir tuh yang ingin berpindah alih kepada processing untuk ya buat aplikasi-aplikasi itu nggak usah, bahkan di dalam jaringan sekalipun processing bisa digunakan. Itulah kegunaan processing. Oke, ini ya bisa lah saya skip, artinya saya hanya ingin menekankan bahwa processing itu sangat tepat sekali untuk mempelajari grafika komputer dengan menggunakan processing. Itu aja sebetulnya inti dari yang saya sampaikan seperti itu. Oke, nah kembali sekarang ke teorinya. Itu hanya pengenalan saja. Sekarang kita ke teorinya. Oke, jadi materi kita bicara tentang masih grafika komputer, sistem grafika komputer, di mana overview-nya saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi display, raster scan display, random scan display, macam-macam tentang display lah gitu lah ibaratnya. Dan sejarah dari monitor color CRT yang sebetulnya waktu di awal-awal sudah sempat disampaikan
Nah, ini lebih didetailkan lagi gitu. Ini macam-macam perangkat-perangkatnya lah, perangkat-perangkat di dalam grafik komputer. Oke, yang pertama teknologi display. Bicara tentang grafika komputer, sebetulnya kita bicara tentang teknologi menampilkan display itu kan menampilkan berbasis screen. Penggunaan alat utama untuk menampilkan output pada sistem grafika adalah video monitor. Makanya kita bicara tentang teknologi display. Ini memang masih teori atau bisa dikatakan sejarahnya lah. Tapi ya perlu diketahui karena nanti ujian kalian untuk yang UTS-nya lebih banyak ke arah teorinya seperti itu. Kemudian operasi pada sebagian besar video monitor, awalnya, ini masih bicara awalnya, yaitu berdasarkan perancangan cathode ray tube CRT. Ini awalnya. Sekarang itu kan kemajuan teknologi mengacak kepada yang masa lalu. Adapun itu kan udah kuno, teknologi kuno, iya, teknologi kuno pun menjadi cikal bakal teknologi yang ada saat ini kan seperti itu. Nah, cara kerjanya dari CRT ini mungkin lebih tepat kalau anak-anak orang elektro ya, tapi setidaknya kalian tahulah secara teorinya. Yaitu cara kerjanya sebuah elektron gun memancarkan elektron melalui focusing system, yaitu sistem untuk menentukan fokus, dan deflection system, yaitu sistem untuk mengatur pembelokan, sehingga pancaran elektron mencapai posisi tertentu dari lapisan fosfor pada layar. Kemudian, fosfor ini akan memancarkan sinar kecil pada setiap posisi yang berhubungan dengan pancaran elektron. Ada lagi istilah refreshing, yaitu menembakkan elektron berulang kali pada posisi yang sama. Jadi tembak terus-terusan seperti itu. Maka yang akan terlihat tampilan gambar di layar. Ada lagi focusing system pada CRT ini diperlukan untuk mengarahkan pancaran elektron pada suatu titik tertentu dari lapisan fosfor itu sendiri. Jadi biar gambarnya fokus. Makanya kita ada yang biar difokuskan, oke, biar tertentu di tembakannya. Nah, pengaturan fokus dapat dilakukan pada elektrik dan magnetic field. Kemudian ada lagi istilah dalam teknologi display itu resolusi. Resolusi ini mungkin sering kali udah kalian dengar. Resolusi ini adalah jumlah titik per sentimeter atau sebenarnya piksel yang dapat ditempatkan menurut arah horizontal maupun vertikal. Nah, resolusi ini tergantung kepada tipe fosfor, intensitas yang ditampilkan, serta focusing dan deflection system. Resolusi yang sekarang ini udah nyampe yang 1200, 1900 ya, berapa sih? Bahkan udah yang 3000-an kan, 3000 pixel. Yang kecil banget jadinya. Itu tergantung tipe fosfornya. Kalau dulu masih pakai CRT, sekarang sudah beralih bukan pakai CRT. Nanti ada perkembangannya, kita ikuti. Nah, ini contoh teknologi yang masih lama sekali. Cara kerjanya seperti inilah. Oke, kurang lebihnya. Nah, dengan kemajuan teknologi, oke, ditemukannya komponen-komponen elektronik, oke, yang tadinya menggunakan ini lampu ini kan panas nih, ternyata bisa digantikan menggunakan LED. LED itu tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Makanya sekarang teknologi-teknologi rata-rata sudah tergantikan menjadi teknologi LED, yaitu plasma dan sejenisnya, LCD dan seperti itu. Dan tabung yang model gini mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena selain dia boros listrik, oke, boros listrik, juga berat dan menghabiskan tempat. Nah, untuk teknologi display, ini ada dua macam. Ada raster scan display dan ada random scan display. Nah, untuk yang raster scan display, yaitu jenis pancaran elektronnya bergerak ke seluruh layar, baris per baris dari atas ke bawah. Jadi, dari kiri ke kanan. Lihat mouse saya, jadi kalau raster tuh seperti ini. Dia baris dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, sampai sini, balik lagi. Terus, balik lagi, terus seperti itu. Pada saat pancaran elektron bergerak pada tiap baris, intensitas pancaran timbul dan hilang untuk mendapatkan sinar spot. Nah, yang menimbulkan adanya gambar-gambar itu karena adanya timbul hilang, timbul hilang, timbul hilang. Oke. Di bagian tertentu dia timbul, kemudian hilang. Kalau memang ada ketemu bagian yang ada nilainya, itu akan munculkan gambar seperti itu. Untuk definisi gambarnya, itu disimpan dalam memori yang disebut dengan reference buffer atau frame buffer.
Adapun refreshing display-nya, nilainya untuk yang raster scan display itu 60 sampai dengan 80 frame per detik refreshing yang tadi disebutkan. Itu tembakan berulang-ulang ya. Nah, ada istilah lagi, kembalinya scan pada bagian kiri layar setelah refreshing tiap scan disebut dengan horizontal refresh. Sementara kalau sudah selesai sampai bawah balik lagi ke atas, oke, ini disebut dengan vertical refresh. Oke, catat. Yang kedua, selain raster scan display, ada lagi random scan display. Apa itu random scan display? Jadi kalau raster scan display itu caranya baris per baris, oke, mulai scan-nya. Kalau random scan display ini, dia akan melakukan tembakan panjang elektron itu diarahkan hanya ke bagian layar di mana gambar dibuat. Kalau gambarnya ada di sebelah kiri atas, ya udah yang itu yang ditembak. Kalau gambarnya ada di tengah-tengah, ya itu yang ditembak. Dia tidak ada istilah ya udah dari kiri atas terus nyeket nggak ada. Dia pokoknya tembak sini, ya udah tembak. Di mana ada gambar posisinya di mana, ya udah itu yang ditembak, seperti itu. Jadi dalam random scan monitor yang hanya membuat gambar dengan satu garis pada suatu saat disebut dengan vector display, stroke writing, ataupun calligraphic display. Sepintas, random scan display itu akan lebih cepat dibandingkan dengan raster scan display. Tetapi dalam prakteknya justru banyak alat-alat teknologi display itu yang menggunakan metode raster scan display. Nah, untuk random scan display, refresh rate-nya tergantung dari jumlah garis yang ditampilkan. Definisi gambarnya sendiri disimpan sebagai satu blok perintah line drawing yang disebut dengan refresh display file. Dan untuk menampilkan gambar tertentu, setelah semua perintah gambar diproses, siklus sistem kembali pada perintah baris pertama. Sistem random scan display ini dirancang untuk membuat gambar seluruh komponen garis dengan rate antara 30 sampai dengan 60 tiap detik. Kalau yang tadi kan 60 sampai 80 yang raster scan display. Adapun sistem dengan kualitas tinggi dapat menangani sampai dengan 100.000 garis pendek setiap refreshingnya. Random scan display. Oke. Itu dua jenis teknologi display yang dikenal, itu raster scan display dengan random scan display. Oke, silakan kalian perhatikan perbedaan-perbedaannya. Nanti masih ada kaitannya dengan pewarnaannya. Sebelum ke sana, ini ada perangkat kerasnya, monitor color CRT. Color CRT menampilkan gambar dengan kombinasi fosfor yang memancarkan sinar warna yang berbeda. Ini memang materi ini sangat ketinggalan zaman sekali, saya akui. Oke, di zaman yang serba modern saat ini, yang di zaman semua serba, Pak, sekarang sudah touch screen, Pak. Sekarang sudah pakai LED, Pak. Sekarang sudah teknologi mungkin sudah hologram. Tetapi saya perlu mengingatkan bahwa teknologi yang ada saat ini itu ada karena teknologi lama ini ada, gitu loh. Makanya saya teknologi lama ini hanya sedang menyampaikan. Kenapa? Karena percuma kalau saya jelaskan sampai detail, orang udah nggak dipakai lagi seperti itu. Tapi jangan sampai kalian melupakan, itu aja basicnya gitu loh. Ya kalau orang bilang silsilahnya jangan dilupakan gitu. Kalian tidak akan tiba-tiba ada kan gitu. Oke, baik. Kita lanjut. Cara kerjanya dengan menggabungkan sinar dari fosfor yang berbeda, tingkat dari warna dapat ditampilkan. Nah, sekarang kalau bicara tentang pewarnaan, ini ada dua teknik untuk mendapatkan warna. Yang pertama beam penetration dan yang kedua shadow mask. Untuk yang beam penetration, ini digunakan untuk menampilkan gambar berwarna dengan random scan monitor. Biasanya dia pakai warnanya warna merah dengan warna hijau, yaitu fosfor merah dan fosfor hijau. Makanya untuk random scan monitor yang menggunakan warna ini, pilihan warna itu sedikit. Adapun metode shadow mask, ini biasanya digunakan pada raster scan display, termasuk televisi yang digunakan. Nah, warnanya yang dipakai udah RGB. Oke, sehingga kombinasi warna itu akan lebih banyak dibandingkan metode beam penetration karena dia menggunakan RGB. Gitu.
red, green, blue. Oke, ini gambarannya lah kurang lebih. Ya, kita bisa skip lah itu, karena bukan bidang kalian. Nah, ini udah mulai teknologi sedikit lebih modern. Saya katakan sedikit lebih modern. Kenapa? Karena ini juga udah cukup lama juga. Flat panel display, ukuran lebih tipis daripada CRT, digunakan pada TV dengan ukuran kecil. Ya, enggak juga, sekarang udah display gambarnya juga pakai flat panel display. Kalkulator, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang saya lihat sekarang itu teknologi yang udah 4 dimensi ya, yang hologram ini bisa keluar. Itu luar biasa sekali. Itulah kemajuan dari grafika komputer. Nah, untuk flat panel display ini dibagi menjadi dua kategori, tapi teorinya tetap menggunakan ini ya. Emission display, yaitu mengkonversi energi listrik menjadi sinar. Contohnya adalah plasma panel ataupun light emitting diode pakai LED. Dan ada non emission display. Kalau yang non emission display ini menggunakan efek optik untuk mengkonversi sinar matahari atau sinar dari sumber lain ke dalam pola grafik. Contohnya adalah liquid crystal display atau LCD. Jadi ada dua jenis makanya kan, ada LCD, ada LED, ya kan? Ada LED dengan LCD. Kemudian ada lagi plasma panel. Plasma panel dibuat dengan mengisi ruang antara plat kaca dengan gas. Biasanya pakainya gas neon. Sementara untuk gambarnya, definisi gambar ini disimpan dalam reference buffer dan tegangan akan menyebabkan refleksi pixel pada posisi sebanyak 60 kali tiap detik. Itu plasma panel. Oke, bicara sedikit tentang LCD. Walaupun makanya saya bilang ini sedikit modern. Kenapa? Karena udah mulai ditinggalkan juga yang LCD, yang liquid crystal display ini yang pakai cairan. Non emitter ini menghasilkan gambar dengan menurunkan sinar dari sekitarnya atau dari sinar di dalam yang menembus material liquid crystal. Nah, liquid crystal ini terdiri dari susunan molekul yang dapat bergerak seperti cairan. Dan adapun definisinya sama, disimpan dalam reference buffer dan refreshingnya 60 red per second. Ini contohnya monitor plasma, monitor LCD. Beda ya, ada lagi touchscreen yang sekarang ini udah mulai semuanya serba touchscreen. Kemudian hardware lainnya yang berkaitan dengan grafika komputer yaitu peralatan input interaktif. Contohnya keyboard, mouse, joystick, glove, iPad. Okay. Ada pick untuk menyaksikan entity suatu tampilan, ada choice untuk menyaksikan suatu action. Okay. Kemudian apa lagi nih? Gambarnya, contoh-contohnya, ya ini peralatan-peralatan ini sebagai pelengkap dalam ilmu grafika komputer. Dan untuk peralatan hard copy-nya, seperti tadi, ada kertas, film, transparansi, dan sebagainya. Ya, kalian sudah tahu lagi. Misalnya ada lagi printer, ada plotter, tergantung ukurannya. Nah, nanti kita akan bahas kedepannya lah itu, tentang pewarnaan, bedanya antara RGB, CMYK, oke, dan perangkat lunak grafika, ada yang perangkat lunak untuk pemrograman, misalnya Blasasi. Seperti sekarang kita gunakan adalah processing itu pakainya Java, seperti yang saya sampaikan, dan paket aplikasi khusus yaitu OpenGL atau Graphic Library. Selain OpenGL, bisa juga pakai DirectX, cuma kalau DirectX punyanya Microsoft. DirectX. Oke, sekian untuk teorinya. Makanya saya bilang tidak akan lama-lama untuk berteori-teorinya dengan saya, karena biasanya saya setelah teori itu praktek. Tetapi kali ini saya belum mulai masuk praktek. Kenapa? Karena kalian sendiri baru berkenalan dengan processing gitu. Jadi saya hanya akan mendemokan processing. Kedepannya nanti kalian akan saya minta untuk mengerjakan yang ini. Mungkin udah minggu
minggu depan, pekan kelima, kalian sudah mulai melakukan nah ini minggu kelima saya akan minta kalian sudah mulai melakukan belajar ini, mempraktekkan dan melakukan tugas. Oke, tugasnya. Makanya masih gampang. Ini masih gampang, ini juga masih gampang, masih mudah sekali. Nah, sekarang saya akan mendemokannya saja dulu. Mendemokan seperti apa? Nah, ini adalah perangkat bagi yang sudah nonton atau menyaksikan demo saya. Mungkin udah nggak aneh karena saya udah menginikan, udah membuatkan videonya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian bisa juga melihat contoh-contoh example-nya di sini ada. Oke, nah, berbagai macam-macam contoh-contoh sudah ada, pewarnaan misalnya. Oke, sudah lengkap di sini. Makanya prosesnya saya bilang ya sangat lengkap sekali. Kalian tinggal pakai saja sebetulnya. Sudah ada di sini semua. Nah, kalian tinggal jalankan aja, udah jadi. Tapi kan intinya bukan itu. Intinya adalah kita belajar step by step. Udah jadi kan sebetulnya. Tapi kalau ditanya gimana caranya buat kayak ginian, ya udah ada Pak di sini codingannya. Iya. Terus apa yang dimaksud dengan push matrix? Apa yang dimaksud dengan translate? Apa yang dimaksud dengan rotate? Ini maksudnya apa? Ini kan seperti itu. Makanya nanti kita akan pelajari satu persatu. Oke, step by step. Jadi kalau untuk dari sampel sebetulnya udah ada. Kalian buat apapun udah ada di situ. Sudah dilengkapi sama si prosesnya itu dilengkapi. Buat transform. Makanya saya bilang saya sangat beruntung sekali ketika mengajar grafika komputer menggunakan processing dibandingkan ketika saya mengajarkan grafika komputer pakai Urlan C++. Itu benar-benar saya harus melakukan effort yang luar biasa dan mahasiswa pun harus mempelajarinya dengan effort yang luar biasa. Maka nggak aneh 4 jam itu habis waktunya itu untuk praktek. 4 jam habis dan itu pun tidak semuanya berhasil. Oke. Tapi dengan processing saya yakin kalian itu nggak butuh waktu 4 jam perkuliahan sebetulnya. Teori saya sampaikan ya waktu 30 menitan selesai. Sisanya kalian bisa mempraktekkan, bisa lebih banyak tugas yang bisa dikerjakan. Jadi kalau suruh ngerjain seperti ini bukan hal yang sulit, mudah sekali. Oke, sekarang saya akan coba mendemokan kepada kalian baris per barisnya. Kalau itu kan udah lengkap. Contoh yang paling gampang, size. Size ini adalah untuk menunjukkan ukuran dari kanvasnya. Misalnya saya akan buat size-nya itu adalah 100 kali 100. Nah, 100 di sini ini sumbu X. Sumbu X sama dengan 100 dan sumbu Y sama dengan 100. Oke. Kalau dijalankan, ya. Pak, digedein dong Pak, saya nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Maaf. Nah ini, kelihatan nggak? Belum kelihatan juga ya? Belum, Pak. Iya, belum. Nah, Belum Pak, agak gede lagi Pak. bentar, saya mana yang gedein? Iya sih, saya ntar cuap aja kalian nggak bisa lihat dengan jelas gitu ya. Kayaknya lebih enak lagi. Nah. Ini terkait masalah resolusi sebetulnya. Yang tadi, nah ini udah 3200. Nah, kita buat seperti ini, apakah dia akan berubah? Nah, ini lumayan. Lumayan. Nah, ini kelihatan? Iya. Ya, Iya. kelihatan Aman, ya? aman. Aman. Oke, jadi
Jadi seperti ini. Jadi kalau kita buat size 100 100 100-nya bingung bentar. Oke, ini aja. 200 kali 100. Berarti X-nya itu 200. Karena kita bermain tentang koordinat. Dan sumbu Y-nya ini 100. Hasilnya seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Kelihatan nggak nih? Yang abu-abu. Oke. Kalau nggak kelihatan, makanya kita masih baru bermain size aja. Saya buat ini 500. Terus banyak banget. 5.000. 500. Sementara kalau ininya saya buat misalnya 700. Oke. Jadi sumbu X-nya itu adalah 500 dan sumbu Y-nya 700. Kita jalankan. Nah, kelihatan ya? Kalau tadi memanjang, kalau sekarang vertikal, kan seperti itu. Ini baru pertama baris. Makanya, itulah keunggulan dari processing. Baru satu baris aja dia udah bisa menampilkan. Kemudian, kita berikan lanjut background. Nanti ada di e-booknya itu udah ada perintah-perintahnya, gampang sekali. Background. Background itu kita beri misalnya, nah, now. Jangan lupa selalu semikolonnya. Background itu perintah untuk memberi warna kanvasnya. Oke. Dan nilai 0 yang ada di dalam itu untuk warna hitam. Nanti kita akan masuk teorinya juga. Teori warna kita akan masuk. Warna hitam. Oke, kita buktikan. Jalankan. Berwarna hitam kan? Size-nya masih seperti yang tadi. Kita beri perintah berikutnya background warna hitam. Sekarang kalau background-nya kita ganti, jangan 0 deh, kasih warna misalnya 10 atau 100 deh. 100 itu akan mendekati putih, abu-abu. Kalau 255 ya, batasan warna itu dari 0 sampai 255. Kalau 0 itu hitam, berarti 255 adalah warna putih. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian kita berikan perintah lagi. Misalnya saya akan berikan perintah membuat rectangle. Ada nggak rectangle? Nggak ada ya. Variabel ellipse aja deh. Ellipse. Nah, kalau kalian perhatikan, makanya bagusnya processing itu nih di bawahnya. The function ellipse expect parameter like. Jadi kalau masih ada gini, berarti masih ada yang kurang. Apa yang kurangnya? Dia butuh, nah ini, float. Ingat, float kalau kalian sudah belajar kan, dasar pemrograman sudah belajar kan, ada integer, ada float seperti itu kan, berarti dia boleh desimal kan seperti itu karena float kan. Kalau integer nggak boleh desimal. Jadi buat else itu boleh nilai float. Inilah. Sekarang kita akan berikan 100, 100, 200, 200. Kira-kira akan seperti apa ini? 100, 100. Kira-kira ini apanya? Nah. 200, 200 kira-kira apanya? Kita ambilkan dulu aja. Nah, ada yang bisa menjawabnya atau saya ubah dulu? Ininya saya kasih misalnya 300 atau 250 aja deh. 250. Ininya 100. Ada yang berubah? Letaknya Pak.
Iya, Pak. Berarti 100 yang tadi dengan 100 yang ini atau 250 dengan 100 ini menunjukkan apa? Posisi. X kiri kanan. X tadi. posisi. Jadi 250,100 itu adalah titik pusat. Paham ya, titik pusat kan? Tahu titik pusat kan? Titik pusatnya. Oke. Sementara yang 200,200 itu jarak atau jari-jari. Masih ingat nggak jari-jari? Sekarang kalau saya ganti yang ini 300. Nangkap nggak? Nangkap Pak. Lebih jadi oval. Jadi oval. Terus kalau saya rubah ini yang 200, yang ini yang 300. Jadi Nah, paham ya? paham. Oke. Dan ini semua kita buat baris per baris. Kemudian saya misalnya akan berikan seperti ini. Fill. Saya kasih fill-nya itu misalnya 200. Fill apaan? Nah, artinya apa fill? Warna. Berikan warna kepada yang Warna. Oke, itulah keunikannya atau kehebatannya dari processing. Kita per baris aja kita jalankan, dia akan menampilkan. Makanya tadi di teorinya processing itu benar-benar mengajak programmer itu berpikiran itu untuk ngoding itu kita interaktif aja. Kamu sudah merubah apa, nanti hasilnya nggak perlu dibayangkan, ya udah ditampilkan, jadi gitu. Oke, itulah processing. Oke. Jadi itu grafika komputer memanfaatkan processing atau processing bisa diterapkan di ilmu grafika komputer seperti itu terserah ibaratnya. Oke, yang selama saya alami itu ketika mempelajari tentang grafika komputer, begitu saya mendapatkan processing, ini luar biasa, mudahnya luar biasa, diberikan kemudahan, sangat-sangat diberikan kemudahan. Plus kalau kita membuat suatu project misalnya, kita nggak usah khawatir ketika misalnya ada apa ya kendala-kendala. Kenapa? Karena di sini sudah ada forumnya, ada GitHub-nya pun ada. Jadi kalau Anda nanti punya suatu project misalnya memanfaatkan processing, kemudian mentok salah satu ini gimana caranya buatnya, nggak usah khawatir. Di sini banyak sekali yang bersedia membantu, minimal memberikan saran-saran. Ya, tetap aja ujungnya ada juga yang kerja lah ibaratnya, tetapi mereka dengan senang hati memberikan suatu saran. Oke, bahkan ada yang mungkin bisa menerapkan, silakan gunakan seperti ini untuk dimodifikasi. Oke, jadi banyak sekali library-nya, bahkan contoh-contoh project yang sudah dikerjakan orang, kemudian dengan ya berbesar hati silakan gunakan codingan saya ini untuk dimodifikasi sedemikian rupa. Oke, jadi nggak usah khawatir. Makanya saya bilang saya sangat beruntung sekali ketika mengajar mengajar grafika komputer ketemu dengan yang namanya processing. Oke, jadi seperti ini. Sangat mudah kan? Nanti kalau misalnya kalian diminta buat robot ini, kalau nggak salah ada tugas bagi kalian juga membuat robot dari Nah,
Ini akan sangat dengan mudah sekali bisa kalian buat. Yang penting kalian tahu letak-letak titik-titik koordinatnya. Itulah kenapa saya selalu barengi dengan teori-teorinya, gitu loh. Oke, jadi ada teori-teorinya di sini. Nanti kita akan belajar tentang teori tentang apa titik koordinat kartesian gitu loh. Oke, kemudian ya perintah-perintah rectangle, circle, ellipse, triangle itu udah tinggal dimasukin aja. Yang penting posisinya sudah pas. Oke, jadi seperti itu. Bahkan nanti proyeksi 3 dimensi itu sudah ada contoh-contoh di dalam proses. Oke, untuk buat lingkaran misalnya 3 roda, buatnya kayak gimana? Ya silakan kalian buat berikan warnanya. Itu silakan. Dengan mudah sekali bisa kalian kerjakan. Yang penting apa? Tahu posisi di mana posisi X, Y, di mana titik pusatnya, berapa jari-jarinya. Oke, apa sih perintahnya? Kalau apa sih perintahnya di sini? Itu sudah ada disediakan sama si prosesi. Misalnya, here track. Oke, here track tuh. Dia butuh float. Nanti ada perintahnya. Ini float di sini untuk apa, di sini untuk apa, di sini untuk apa. Tahu dari mana? Di bukunya sudah dijelaskan. Makanya, insya Allah ke depan kita sudah mulai ke starting code. Jadi kalian nanti diminta untuk membuat benar-benar modding, bukan hanya melihat saya modding, tapi kalian pun sudah modding. Oke, kenapa? Karena beda antara ngeliatin dengan mengerjakan sendiri. Oke, nggak usah inilah, ya gampang-gampang dulu ya seperti ini. Nah, nanti seperti ini tuh. Oke, itu nanti kita akan belajar tahap demi tahap perintah-perintahnya. Karena nanti ada dijelasin apa yang full setup, ada point ground, ada penjelasan. Yang penting kalian bisa dulu modding dulu dengan processing dan nikmati bedanya modding pakai processing dengan modding pakai aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, sekarang ini kalian juga belajar modding kan, pasifnya pakai berbagai macam pemrograman lah. Saya yakin anak TI soalnya jadinya moddingan terus soalnya. Oke, beda waktu ngajar anak TMD ya sebisa mungkin saya menghindari kata-kata modding gitu loh. Sebisa mungkin bahasa modding itu saya ganti bahasa yang lain gitu loh. Kalau kalian kan sudah makanan sehari-hari istilah modding gitu kan. Mungkin tugasnya setiap mata kuliah ada moddingnya gitu. Itu agak aneh. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau urutan apa di bawah Eclipse tuh ngaruh juga nggak Pak? Yang mana? Yang tadi kan feel-nya kan tuh di atas Eclipse Pak. Kalau misalnya kita taruh feel di bawah Eclipse, maksudnya ngaruh nggak? Apa sama aja penempatan baris-barisnya? Makanya Hasilnya. untuk menjawab hal seperti itu, kalau kamu biasa modding kan, mumet atau harus diubah dulu. Kalau diprosesi nggak usah khawatir. Kenapa? Buktikan. Daripada saya menjawab dengan gini, buktikan. Gimana? Terjawab Beda nggak? Pak. Iya ya Pak. Iya, terjawab. Kan? Iya Pak. Nah, sekarang saya kasih ya seperti ini. Ini 100, ini 250, ini 300. Ini terserah saya tahu nih pokoknya 300 gede ya, 30 aja. Jangan lupa kira-kira apa yang terjadi. Oke Pak. Paham ya? Paham Pak. Ya, paham. Yang biasa modding itu pasti paham, saya senang gitu. Kalau ngajar anak TI saya senangnya kayak gitu. Pasti paham lah. Oh, jadi feel itu mempengaruhi codingan yang di bawahnya, ya kan? Yang di atasnya tidak terpengaruh. Seperti itu kan? Iya Pak. Jadi nanti kalau di sini ada lagi kita buat triangle, misalnya triangle.
Oke, filenya banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, jadi ada 6 titik. Oke, saya buat misalnya 200, 200, 300, 300, 400, 400. Saya masih pilih 500 sampai 700 nggak apa-apa, cukup ya. Paling kepotong. Nah, ini juga jangan 30 lah. Kecilan kalau 30. Tidak, masih dia 100. Nah, kita juga tahu apa itu sih. Waduh, segitiganya nggak bisa jadi. Titiknya kegedean. 200, 200, wah nggak nyampe jadi titiknya. Tapi kalau kalian perhatikan warnanya di sini, kemudian kalau misalnya saya ganti hatinya aja, elips satu lagi, elips sekarang yang pakainya saya 250,300, 200, 200. Nah, paham ya? Jadi fill ini mempengaruhi yang berada di bawahnya, sementara yang di atasnya itu tidak terpengaruh. Sekarang saya akan berikan lagi di sini. Fill, saya pakai ini 255, 255, sedikit berbeda. Nah, ada yang bisa jelasin? Oke. Fill yang 200 ini akan mempengaruhi di bawahnya, tapi begitu ketemu lagi perintah yang sama fill, oke, ini warna kuning, fill ini, dia berhenti mempengaruhi. Kenapa? Karena sudah tergantikan perintahnya dengan yang fill ini, sehingga fill di bawah dari yang terbarunya ini akan mendapatkan nilai yang terbaru. Kita belum bahas tentang void, draw, void, setup, nanti kita bahas lebih lanjut. Ini baru perkenalan saya. Oke? Cukup dimengerti ya? Yang seperti Mengerti ini. Pak? Iya Pak. Coba. Oke, Pak. Masih lama makanya. Masih ya. Baik, ada lagi nggak pertanyaan? Pak, ini udah tadi di record. Hah? Ini saya selalu record kok. Oke, Pak. Iya, udah saya record tuh, ada. Nanti saya seperti biasa saya kirim di link di e-learning-nya. Ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Wah, apalagi kalau dapat kayak ginian, kalian nanti minta dimodifikasi nih, lambang Mercy nih. Wah, cakep banget. Putarannya diganti sama juga. Enak banget, gampang banget. Oh, ini dia trading apa? Hah? Bisa trading apa? Bisa 3D. Ada, nanti kita ada 3 dimensinya. Kalau nggak 3 dimensinya nanti ada P3D. Sebelumnya kita harus mendeklarasikan dia P3D. Fungsi processing untuk 3 dimensi. Nah, yang pernah saya sampaikan di awal, makanya kalau salah saya masih ingat ada yang bertanya, Pak, laptop saya speknya kayak gini-gini gitu kan, masih kuat nggak? Saya bilang kan, saya pernah coba pakai processing itu di laptop yang Intel Atom, oke, 2 GB RAM-nya, itu masih jalan. Tetapi begitu bermain 3 dimensinya, ya harus bersabar gitu. Bersabar gimana? Ya nungguin tampilannya seperti itu, ya sabar nunggu gitu. Butuh waktu lama. Kita akan ada bermain 3 dimensinya. Gak usah khawatir. Nanti kita akan bermain 3 dimensi. Proyeksi itu 3 dimensi. Contohnya sini. Kalau nggak salah ini perspektif, kalau nggak salah 3 dimensi. Ini P3D. Ini P3
3D artinya dia menggunakan 3 dimensi. Syarat processing, kita memberikan perintah kepada processing untuk menjalankan fungsi 3 dimensi dia. Belum ya? Oke. Ini cukup lama ya, saya cukup lama, banyak iniannya, aplikasi yang berjalan. Saya mati dulu. Nah, udah. Nah, ini 3 dimensi. Ini kan 3 dimensi. Oke, jadi processing bisa. Pengen kasih warna? Ya ada. Nanti kita akan bicara tentang rendering. Kemudian shading, shadow. Kita akan pelajari itu. Oke? Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Oke, aman Pak, aman. Aman ya? Ya, tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Atau kalau yang terburu-buru ingin segera punya proyekan misalnya, ya nggak masalah. Langsung aja pelajari ini. Enak kok. Bukunya itu simple. Bukunya itu memberikan bahasa Inggrisnya pun bahkan bahasa Inggris yang sangat simpel sekali. Bukan kelas berat. Oke. Dia bahasa Inggrisnya bahasa Inggris teknis. Jadi kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan pun bisa membaca buku ini dan mengikuti tutorial-tutorialnya. Dia sangat-sangat memang benar sesuai dengan judul bukunya. Ini untuk yang beginner itu benar-benar gitu. Oke. Kalian ikuti aja bukunya ini. Baik, ada lagi pertanyaan? Atau cukup sampai di sini? Cukup. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, saya akhiri saja sampai di sini. Terima kasih. Kita lanjut lagi, insya Allah minggu depan kita udah mulai masuk ke codingan. Jadi kalian nanti yang mulai ngoding dan saya harapkan kalian itu bisa sharing screen. Artinya saya tahu kalian itu ngerjain satu persatu. Ya nggak usah lama-lama lah. Kita bagi-bagi aja yang sudah tampilkan seperti itu. Oke? Dan itu saya yakin kalian bisa mengerjakannya cepat seperti itu. Baik, kalau tidak lagi pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Devi. Makasih, Pak. Malam, Pak. Oke, saya matikan ya. Ya.